One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Papa Warsim, channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Ayo membaca. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan alat reproduksi. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. 2. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. 3. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini wujudkan rencana karya itu. Buatlah sebagus mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Ayo membaca. Bacalah teks pidato Sudin berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting, karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah.
Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RT dan RW hadir mendukung. Meskipun saya hanya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Ayo menulis. Tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Nah, di sana ada tabel ya tentang kriteria pidato, apakah ada atau tidak dalam pidato Sudin. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, teks pidato memiliki bagian pembuka. Apakah ada? Ya, ada. Kemudian bagian teks pidato memiliki bagian inti? Ya, ada juga. Kemudian yang ketiga, bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas secara lengkap. Ya, ada. Kemudian pada bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Ya, ada. Lalu bagian teks pidato memiliki penutup. Ya, tadi juga ada. Kemudian yang keenam, teks pidato memiliki kalimat ajakan. Ya, dalam pidato Sudin juga ada. Kemudian yang ketujuh, teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca, tentu saja ada. Dan yang kedelapan, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosa kata baku. Ya, hampir semuanya menggunakan kosa kata baku. Kamu dapat menuliskan kesimpulan penilaianmu di bawah ini. Baiklah, mari kita isi kesimpulannya. Sudin sudah berpidato dengan baik karena dalam pidatonya Sudin sudah memuat unsur-unsur penting pidato secara lengkap, ditambah penggunaan kata-kata baku yang sudah benar dari pidato Sudin. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo, pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Ayo membaca kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Culture Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kemudian 2. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Ayo mencoba. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, di sana ada tabel ya tentang penyelenggaraan SEA Games. Yang pertama itu tahun 1959 di negara Thailand, tepatnya di kota Bangkok. Lalu SEA Games yang 5 tahun terakhir berarti yang 25 ya, 25 sampai ke 29. Untuk yang ke-25 itu tahun 2009 ya, itu di Vientiane, negara Laos ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Nah, di sana ada yang ke-26 pada tahun 2011.
tepatnya di kota Jakarta Palembang ya, negara Indonesia. Kemudian ke-27 tahun 2013 itu negaranya adalah Myanmar dan kotanya itu Naypyidaw. Kemudian yang ke-18 tahun 2015 negaranya itu Singapura, kemudian kotanya adalah Singapura. Dan yang ke-29 itu tahun 2017 itu negaranya di Malaysia, kotanya tepat di kota Kuala Lumpur. Dan pada tahun 2019 itu yang terakhir kemarin itu SEA Games ke-30, yaitu negaranya Filipina dan kotanya ada di Manila. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka video